Makanya kalau gue tuh dengar cerita kalau orang udah sekali pergi haji, bawaannya kayak pengen pergi lagi. Makanya pas gue lihat kan, gue di sana kan ngeliat kan kayak orang udah pada tua, baru pada berangkat haji gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Makanya kalau gue tuh dengar cerita kalau orang udah sekali pergi haji, bawaannya kayak pengen pergi lagi. Makanya pas gue lihat kan, gue di sana kan ngeliat kan kayak orang udah pada tua, baru pada berangkat haji gitu. Makanya gue ngingetin teman-teman gue yang muda-muda, udah pada kaya raya, yang udah pada mampu, yuk deh pergi haji dari sekarang. Ya, ya. Menurut gue jangan nunggu entar, jangan nunggu apa. Maksud gue jangan kebanyakan takutnya. Iya kan, seburuk apapun kita dulu gitu kan, maksudnya ya pergi aja, kan di sana tempat kita meminta ampun. Wow. Kan banyak orang bilang, percuma Gun, lo sholat, lo haji, ada tato juga belum tentu diterima. Lebih baik gue pakai tato sholat daripada lu nggak ada tato, lu nggak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam selanjutnya atau yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Pengertian haji di antara pilar agama dalam Islam yang diwajibkan kepada umat Islam adalah melaksanakan haji ke Baitullah adanya di Mekah. Ritual ini merupakan rukun kelima dalam Islam dan secara historis telah dilakukan jauh sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat pengertian haji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haji adalah ziarah ke Ka'bah di bulan haji atau Dzulhijjah dengan melaksanakan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah atau disebut manasik haji. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab al-hajj yang berarti menyengaja sesuatu. Dalam konteks ini menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah, sedangkan secara istilah haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah di manasik haji. Kemudian ibadah ini diwajibkan bagi setiap muslim sekali seumur hidup, asalkan mereka memenuhi syarat tertentu. Hal ini tertuang dalam surah Ali Imran ayat 97 sebagai berikut. Di sini, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu melakukannya, melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Melaksanakan ibadah haji ada keutamaan-keutamaannya atau ada fadilah-fadilahnya. Di antaranya satu, haji merupakan amalan yang paling utama. Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdol atau utama. Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, amalan apa lagi? Maka kemudian beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Kemudian ada yang bertanya lagi, apalagi wahai Rasul? Maka dijawab, yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, mendapatkan balasan surga bagi haji yang mabrur. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya adalah sebagai penutup dosa atau penghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah merupakan tamu-tamu Allah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah akan
memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengkabulkannya. Kemudian terbukanya pintu pengampunan dosa. Hadisnya hampir sama. Kemudian menghilangkan kefakiran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji, maka oleh Allah SWT dijadikan tamu-tamu Allah nanti di sana. Kemudian walaupun meninggal, maka termasuk daripada orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Semoga Allah SWT memudahkan kepada kita, terutama niat dalam hati kita, supaya kita ini bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau niat ini harus muqtaranan bi fi'lihi, harus dengan pekerjaannya. Artinya kalau ada niat, maka segera buka tabungan rekening haji di bank-bank muamalah, bank-bank syariah, supaya kita ini ada keberkahan dan ditulis telah atau ingin melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini ada jenis-jenisnya. Terdapat 3 jenis haji yang dapat dilaksanakan, yaitu pertama, haji tamattu'. Haji tamattu adalah jenis haji yang dilaksanakan oleh seorang jemaah dengan cara melaksanakan umroh terlebih dahulu. Melaksanakan umroh, kemudian tahalul, kemudian melepas ihram setelah umroh, dan kemudian mengambil ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram itu niat. Jadi melaksanakan umroh dahulu, kemudian melepas pakaian ihram, kemudian nunggu nanti waktunya haji, baru ihram haji lagi, yaitu umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji. Ini haji tamattu, dan haji tamattu ini terkena dam. Tamattu ini artinya adalah bersenang-senang, artinya rileks, tenang, ya, rileks aja, rileks dengan tidak tergesa-gesa. Dan inilah haji yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah melaksanakan ibadah haji ini dengan cara tamattu, kemudian nanti membayar dam atau hadyu. Yang kedua ada haji ifrad. Haji ifrad adalah jenis haji yang melaksanakan dengan melakukan ibadah haji dulu, kemudian umroh. Jadi haji dulu, kemudian melaksanakan umroh. Jadi ini kalau misalnya dia ini datang sebulan, kemudian niat haji ifrad, maka dia ini pakaian ihramnya tidak boleh dicopot sampai terus, tidak boleh copot-copot sampai berhari-hari. Nah ini dan banyak larangan-larangan ini, larangan-larangan ketika memakai ihram, maka yang ini akan menyusahkan sebenarnya, menyusahkan, tapi pahalanya banyak memang, tapi akan menyusahkan kepada umat. Kemudian haji qiran. Haji qiran adalah jenis haji yang dilaksanakan dengan menyatukan ibadah haji dan umroh dalam satu waktu dan satu ihram. Jadi haji dan umroh dilaksanakan dalam satu waktu. Kalau sekali lagi, kalau tamattu umroh dulu kemudian haji. Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kemudian kalau qiran ini haji dan umroh dilaksanakan dalam satu waktu tersebut. Adapun syarat wajib melaksanakan ibadah haji, ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Yang pertama ialah Islam. Jadi haji ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Artinya sah apabila dilaksanakan haji tersebut oleh orang Islam. Yang kedua adalah baligh. Haji diwajibkan bagi mereka yang sudah mencapai usia dewasa atau baligh. Yang ketiga berakal, sehat. Orang yang melaksanakan haji harus memiliki akal yang sehat. Dan keempat merdeka. Seseorang hamba sahaya tidak bisa melaksanakan wajib haji dan tidak wajib bagi mereka. Tapi perbudakan pada saat ini telah selesai. Jadi orang ini sudah merdeka semua. Yang lima, mampu atau istitoah, mampu dalam fisik
dan finansialnya, mampu dalam perjalanannya. Inilah syarat wajib haji. Kemudian rukun dan wajib haji. Perbedaan rukun dan wajib haji. Secara sederhana dapat dipahami bahwa rukun haji adalah inti pelaksanaan ibadah haji yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau diganti dengan membayar dan menyembelih hewan kurban atau atau dam atau hadyu. Sedangkan wajib haji, meski ada kata wajibnya, adalah bagian rangkaian haji yang dapat digantikan oleh orang lain atau diganti dengan membayar dam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya, ada seseorang lansia yang mana ketika tiba di Mina sudah tidak kuat lagi untuk mabit dan melempar jumroh, atau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit, maka boleh digantikan atau membayar dam. Hal ini karena melempar jumroh hanya bagian dari wajib haji. Ya, biasanya kalau kita mendengar kata wajib ini harus dilaksanakan, tapi berbeda dalam ibadah haji ini. Kalau ibadah haji, kalau meninggalkan rukun haji maka tidak sah hajinya. Kalau meninggalkan wajib haji sah, tapi ada syaratnya, boleh digantikan oleh orang lain atau bayar dam sebagai ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram itu niat memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram dan menjauhi larangan ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian tahalul, mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda keluar dari status ihramnya. Kemudian tertib melaksanakan rukun-rukun tersebut sesuai dengan urutannya. Kemudian di sini ada wajib haji. Niat ihram dari mikot, dimulainya niat ihram dari batas yang telah ditentukan sesuai dengan daerah awal jemaah. Kemudian bermalam di Muzdalifah, setelah wukuf di Arafah. Kemudian bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. Kemudian tawaf wada, tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Kemudian melempar jumroh, melempar batu 3 lokasi jumroh selama hari-hari tasyrik, jumlah ula, wusta dengan aqobah. Inilah rukun dan wajib haji. Sekali lagi, kalau meninggalkan salah satu rukun maka tidak sah hajinya. Tapi kalau meninggalkan wajib haji masih sah hajinya, tapi harus membayar fidyah. Membayar dam atau menyembelih hewan, domba dan lain sebagainya. Untuk prakteknya ada urutan-urutannya. Urutan ibadah haji memiliki rangkaian urutan ibadah yang harus dilaksanakan secara tertib. Berikut urutan ibadah haji yang perlu diketahui. Yang pertama, ihram dari mikot yang telah ditentukan. Tahap pertama dalam pelaksanaan ibadah haji adalah ihram. Ihram adalah niat memasuki ibadah haji yang dimulai dari mikot, yaitu tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Berikut adalah tahapan pelaksanaan ihram, ya. Melaksanakan ihram. Kemudian mandi sunnah, wudhu sebelum berihram, memakai kain ihram, salat sunnah ihram 2 rakaat, mengucapkan niat haji menuju Arafah dengan baca talbiyah. Kalau misalnya baginda Rasulullah SAW dengan sahabat ketika melaksanakan haji, waktu haji wada itu labbaik Allahumma hajjan, ya. Jadi niatnya disebutkan labbaik Allahumma hajjan, aku menjumpaimu ya Allah, hajjan, melaksanakan ibadah haji. Tapi tetap niat itu adanya di dalam hati, ya. Nawaitul hajja wa ahramtu biha, ya. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima, ya. Aku niat melaksanakan ibadah haji dan aku berihram untuknya. Itu kalau pakai bahasa Arab. Tapi dalam hati, aku niat melaksanakan ibadah haji fardu karena Allah, ada fardunya. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan puncak dari ibadah haji
dan dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selama wukuf, jemaah dianjurkan untuk melaksanakan berbagai amalan antara lain salat zuhur dan asar yang dikosor setelah jamak kosor. Kemudian mendengarkan khutbah ketika wukuf, banyak berzikir, banyak berdoa, membaca Al-Qur'an, ya, yang mana telah kita dengar hadis yang masyhur al-hajju Arafah. Haji ini adanya di Arafah. Kalau orang berangkat haji tapi tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak sah hajinya. Kalau misalnya yang sakit bagaimana? Walaupun yang sakit ketika di Arafah, tetap dia ini dimasukkan dulu ke padang Arafah, walaupun 5 menit, 10 menit, atau 15 menit diam, kemudian dibalikan lagi ke tempat dia sakit atau ke rumah sakit, itu sudah sah hajinya. Karena al-hajju Arafatun, haji ini adalah di Arafah. Selanjutnya setelah wukuf, yaitu mabit di Muzdalifah. Mabit itu menginap, ya. Setelah wukuf di Arafah, jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit, yaitu bermalam di sana. Di Muzdalifah, jemaah dianjurkan untuk mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh di Mina. Mabit di Muzdalifah dilakukan hingga menjelang subuh. Pada malam tersebut, jemaah dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan terus memperbanyak zikir dan berdoa. Kemudian yang 4, melontar jumroh Aqobah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jemaah bergerak menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, yaitu salah satu dari 3 jumroh tiang batu yang ada di Mina. Jemaah melemparkan 7 batu kerikil ke arah jumroh Aqobah sebagai simbol melempar setan dan menolak godaannya. Melontar jumroh ini merupakan bagian dari peringatan akan kisah Nabi Ibrahim yang menolak godaan setan supaya tidak menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Selanjutnya tahallul awal. Setelah melontar jumroh, jemaah melakukan tahallul awal, yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Dalam tahallul ini kita dapat melakukan hal-hal yang setelah tahallul ini dapat melakukan hal-hal yang tadinya dilarang saat ihram, kecuali akad nikah, bercumbu dengan syahwat, dan berjima. Setelah itu jemaah melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah dari mulai batas yang telah ditentukan sebanyak 7 kali. Ini tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Kemudian sa'i. Sa'i adalah salah satu rukun haji yang dilakukan setelah tawaf ifadah. Sa'i dilaksanakan dengan berlari-lari kecil 7 kali balik antara Bukit Safa dan Marwah yang terletak di dalam Masjidil Haram, Mekah. Sebelum melaksanakan sa'i, pastikan kita dalam keadaan suci dan masih mengenakan pakaian ihram. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Pelaksanaan sa'i dimulai dengan menghadap ke Ka'bah di Bukit Safa dan mengucapkan niat. Kemudian berjalan menuju Safa menuju Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah adalah sekitar 450 meter dan jemaah harus berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali yang dihitung dari Safa ke Marwah sebagai 1 kali dan Marwah ke Safa dihitung sebagai 2 kali. Kemudian tahallul yang kedua. Setelah melaksanakan sa'i, tahapan berikutnya adalah tahallul kedua. Pada tahap ini jemaah haji telah menyelesaikan runtutan ibadahnya. Ibadah yang utama yaitu melontar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dengan mencapai tahap tahallul kedua, jamaah haji bebas dari semua larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri. Yang 9, mabit di Mina. Setelah itu, setelah tahallul, jamaah kembali ke Mina untuk mabit, bermalam selama beberapa hari. Selama mabit di Mina, jemaah melontar ketiga jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Setiap harinya dengan masing-masing 7 lemparan batu kerikil
Kemudian melontar jumroh ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut selama hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. 10 tawaf wada. Tahap terakhir dari ibadah haji adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilakukan di Masjidil Haram sebelum jemaah meninggalkan Mekah. Tawaf wada dilaksanakan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai tanda perpisahan, salam kepada Baitullah. Ini sholat terakhir, maka setelah tawaf wada udah pulang ke negerinya masing-masing. Kalau kita jemaah di Indonesia. Ini gambaran ringkasan 8 Dzulhijjah memakai baju atau kain ihram. Kemudian yang kedua tarwiyah di Mina. Tarwiyah ya. Kemudian yang ke-9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Yang ke-4 10 Dzulhijjah mabit di Muzdalifah. Yang ke-5 jumroh Aqobah Mina. Yang ke-6 tahallul atau bercukur awal. Kemudian melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Yang ke-6 sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Yang ke-10 sampai 12 10 11 12 Dzulhijjah mabit di Mina lagi. 11 12 Dzulhijjah lontar jumroh. 12 Dzulhijjah tawaf wada. Itu selesai rangkaian dari melaksanakan ibadah haji dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Ini beberapa keterangan perbedaan antara haji dan umroh. Takutnya bingung ya. Hukum haji masuk rukun Islam sehingga wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ini adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Yang kedua umroh, sebagian ulama mewajibkan, sebagian lainnya berpendapat bahwa umroh adalah sunnah ya. Kemudian waktu pelaksanaan kalau haji hanya pada bulan haji Dzulhijjah, terutama di 8, 9, 10, 11, 12 hari tasyrik Dzulhijjah. Kalau umroh dilaksanakan kapan saja, sepanjang waktu boleh, sepanjang tahun boleh. Kemudian tempat pelaksanaan kalau haji mikotnya atau tempatnya di Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kalau umroh hanya mikotnya hanya di Masjidil Haram. Jadi umroh itu di Masjidil Haram saja. Kalau rukun haji ini ihram atau niat ya, pakai pakaian ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul dan tertib. Kalau umroh hanya ihram, tawaf, sa'i dan tahallul kemudian tertib. Jadi bedanya kalau haji ada wukufnya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Kalau wajib haji itu melaksanakan ihram, menginap di Muzdalifah dan Mina, menginap di Mina, kemudian melontar jumroh dan tawaf wada. Kalau untuk wajib daripada ibadah umrah adalah ihram dan menjauhi larangan-larangan ihram. Itulah perbedaan antara haji dan umrah. Jadi kalau umrah bisa dilaksanakan kapan saja, kalau haji ini al-hajju ashhurum ma'lumat, haji inilah bulan-bulan yang telah diketahui ya. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala fil hajj. Wa ma taf'al min khairin ya'lamullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi haji ini adalah salah satu ibadah mahdhah namanya. Ibadah yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan peraturan-peraturannya. Jadi tidak bisa ditanya kenapa tawaf 7 kali, kemudian saya 7 kali. Itu namanya ibadah ini ada rasional dan irasional. Ya, yang ada rasional dan irasional. Yang irasional itu nggak usah ditanya-tanya lagi, itu emang ketentuan Allah harus begitu. Kalau yang rasional kan seperti makan, kenapa harus buah dahulu, ya itu kan ibadah juga. Demikian keterangan daripada melaksanakan kewajiban yang kelima rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dimudahkan langkah kakinya, dimudahkan niatnya, dimudahkan kemampuannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Haji ini wajibnya hanya 1 kali dalam seumur hidup. Wallahu a'lamu bishawab. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.